Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sama dulu. Nama Uzia itu catat, artinya Tuhan adalah kekuatanku. Apakah arti nama Azaria? Azaria artinya Tuhan telah menolong. Catat ini rahasia keberhasilan Uzia. 1. Takut akan Tuhan. Rahasia kedua adalah ia tepat memilih apa? Teman atau pendamping. Pendamping bukan pacar lo ya, maksudnya penasehat, advisor. Ada bom waktu yang akan membawa Uzia ke dalam kegagalan. Kalau papa rohani kita, mama rohani kita, Fajar, Tante Hani, Om Timothy sudah dipanggil pulang surga, kita masih bisa setia sama Tuhan. Secupakkan sedina, 3 cupak jelai sedina, jangan rusakkan minyak dan anggur. Melekatlah pada Tuhan. Minyak dan anggur itu lamban, kita yang melekat pada Tuhan. Haleluya. Kami seringkali gak sadar kalau kami telah berpaling, bahkan 1 derajat sekalipun kau tegur kami, Roh Kudus. Jiwa kami terbuka.
hidup kami. Biarlah tempat ini hanya ada Yesus Kristus. Biarlah kami semakin berkurang-kurang, Yesus kau semakin bertambah-tambah. Kami mau belajar satu hal, Tuhan. Hidup kami adalah kesempatan. Hidup kami adalah kasih karunia. Kami percaya tempat yang paling aman itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan berdiam. Dan kami mau berdiam di hadirat Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, bagian kami sadari, bagian tidak kami sadari. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, Yesus. Oh, haleluya. Roh Kudus ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu ini. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup hamba-Mu ini. Biarlah api-Mu, Roh Kudus, membakar setiap hati kami. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari lawatan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari suara-Mu, Tuhan. Jawab setiap kebutuhan umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Biarlah perkataan-Mu saja yang ada dalam mulut kita, bibir hamba-Mu. Biarlah pikiran-Mu saja yang ada dalam pikiran kami. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan katakan. Jangan dulu. Kita mau ada yang icebreaker khusus sebentar saja. Leo sama siapa? Tommy lagi. Thomas bisa ke sebelahnya si Rahmat. Yuk, now. Ya Rahmat yang mana itu Rahmat? Si Kokogun bisa sebelahnya si maksudnya berderetan. Kogun bisa sebelahnya Tommy lagi Thomas. Nah, sekarang balik ke sana. Ada ke sana, kiri. Ayo semua. Yang bukan murimnya mau diapain? Mau digorok? Enggak lah. Kecuali bukan murimnya. Silakan pegang pundak dan pijit-pijit pundak temannya. Ayo. Lah, ini kasihan Evi nih. Buat Evi sama siapa nih? Ayo gabung sama si itu si siapa? Alek gabung sama si ayo dus lagi Dustin, ayo. Udah relaksasi? Ya, sekarang balik arah. Gantian, pijit. Ya, yang masuk angin langsung berdahak. Sudah ini? Sudah bayar suratnya? Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan bilang siapa-siapa ya. Saya tadi dengar ada yang udah lelah gara-gara habis dari Dufan. Jadi kita kasih mereka penghargaan khusus relaksasi. Amin. Supaya tetap bisa mendengar firman Tuhan. Mereka harus tampil lagi loh. Kebetulan saya singer juga, mereka juga harus tampil jadi yang di depan itu. Oke, kita akan belajar. Siapa yang ingat? Cifidel terakhir bicara mengenai apa? Melekat pada bukan pokoknya, itu mah Yohanes. Melekat pada Tuhan. Benar Cifidel ya? Melekat pada Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar dari salah satu tokoh. Tapi sebelumnya saya akan undang kita semua untuk buka Alkitab kita. Kita buka di Galatia 3. Galatia itu ada di perjanjian baru. Wah, ini efek kecapean. Oke, saya minta Grace kalau baca Galatia 3. Grace, Galatia 3. Kenapa sih? Buset, kayak di bioskop baru bubaran. Di Galatia
Jangan gosip ya. Galatia 3 ayat 3. Mana kan? Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sahabat dulu. Ya, saya ingin kita pahami dulu bahwa dalam firman Tuhan ini kita akan belajar mengenai salah satu tokoh yang memulai dalam roh tetapi mengakhiri dalam daging, bukan daging samcen, bukan ya. Ini maksudnya fleshly lust, bahasa Inggrisnya, keinginan daging. Kalau bilang daging kan tiba-tiba bayangannya samcen, daging guguk, bukan ya. Kita akan langsung di 2 Tawari 26. Ini benar-benar getar saudara. Ini hati saya benar-benar getar. Tunggu meledaknya aja. Bukan karena marah, tapi ada banyak hal yang mau saya sampaikan. Tuh, detakkan nih. Detaknya cepet banget nih. 2 Tawari 26. Tuh, saya sampai salah ngetek nih. Enggak, kemarin saya di ibadah kaum wanita khotbah juga mengenai salah satu tokoh. Saya belum tag balik ke sini. Oke. Raja Uzia. Nah, siapa yang bawa handphone? Nah, siap-siap ya. Siap-siap dengan apa yang akan saya minta. Manakah ini? Nah, Uzia itu, siapa yang bawa catatan? Yang bawa catatan. Ini materinya sebenarnya materi mengenai sejarah dan juga review dari khotbahnya Ci Fidel. Jadi agak mirip-mirip. Ya nggak apa-apa ya Ci Fidel ya? Nggak boleh. Nah, nama Uzia itu catat. Artinya Tuhan adalah kekuatanku. God is, ada lagunya kan? God is the strength of my life. God is the strength of my life. Ini Uzia. Nah, tapi Raja Uzia ini punya nama lain loh. Namanya adalah Azaria. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 14 sampai dengan setengah pasal, kitab 2 Raja-Raja pasal 15 menggunakan nama Azaria. Apakah arti nama Azaria? Azaria artinya Tuhan telah menolong. Ini bagus ya. Uzia artinya God is the strength of my life. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan hidupku. Azaria artinya Tuhan telah menolong. Sebagai info lebih lanjut lagi, Raja ke-10 Yehuda itu ialah Uzia. Dia menggantikan bokapnya yang namanya Amazia, yang saat itu ditawan oleh Raja Israel. Namanya Yoas. Itu. Jadi si Uzia ini masih sangat muda. Nah, kita buktiin ya, dia masih sangat muda ketika jadi raja. Kok tahu? Ya udah kita baca dulu. Satu tuh kan. 2 Tawari 26 ayat 3. Saya minta Thomas. 2 Tawari 26 ayat 3. 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu dia menjadi raja dan 52 tahun namanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehola dari Yerusalem. Ya, betul. Dari Yerusalem. Ya, nama mamanya adalah Oh ya. Nah, siapa yang catatan? Catat ini baik-baik. Uzia lahir pada tahun 807 sebelum Masehi. Tahun berapa? 807 sebelum Masehi. Dan dia
beliau jadi raja pada tahun 791 sebelum Masehi. Thomas, hitung 807 kurang 791 berapa? Berapa? 6? Jadi cocok ya? Sejarah sama Alkitab cocok ya? Jadi Alkitab itu bisa juga dibuktikan lewat sejarah. Dia bilang apa tadi? Umur 16 tahun jadi raja, dan ternyata kita hitung tepat. Dan berapa tahun? 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Teman-teman paham bahwa zaman kerajaan itu bukan seperti sekarang. Kalau di Indonesia pemilihan presiden tiap berapa tahun? 4. Amerika 5. Kalau Amerika USA berapa? 4 tahun. Tapi zaman kerajaan itu adalah seumur hidup sampai nafas terpisah dari raganya. Itu jadi sampai mati. Nah, catat lagi ini baik-baik. Uzia meninggal pada tahun 739 sebelum Masehi, atau dengan kata lain Uzia memerintah sebagai raja Yehuda pada tahun 791 sebelum Masehi sampai 739 sebelum Masehi. Thomas hitung lagi. Berarti benar ya? 52 tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Alkitab bisa dibuktikan bahkan dengan sejarah. Meskipun Alkitab gak mencatat semua kejadian dari Adam Hawa sampai sekarang, tapi Alkitab bisa dibuktikan secara arkeologi, secara sejarah. Bayangin 52 tahun. Lama apa lama? Lama. Nah, ngomong-ngomong soal kita baca dulu ya ayat keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Catat ini rahasia keberhasilan Uzia. 1. Takut akan Tuhan. Siapa ingat Salomo pernah bilang apa? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi Uzia ini rahasia keberhasilannya adalah mencari Allah, atau dengan kata lain takut akan Tuhan. Nah, tapi ada lagi rahasia keberhasilannya. Nah, kita baca lagi. Ia mencari Allah selama hidup. Oh, hidupnya hidup Zakaria. Siapakah Zakaria? Dustin, kira-kira Zakaria itu siapa? Bukan yang lupa sidang. Bukan itu Timothy. Tuh kalau Andrew tuh itu Zakaria. Ini Zakaria dalam Raja Uzia. Imam. Rahasia kedua adalah ia tepat memilih apa? Teman atau pendamping. Pendamping bukan pacar lo ya, maksudnya penasehat, advisor. Nah, rahasia keberhasilan di ayat kelima, ia mencari Allah, bukan Tuhan, dan ia juga pandai memilih pemimpin atau penasehat atau pembina rohani. Nah, ngomong-ngomong soal Uzia tadi umur berapa? Jadi raja? Reza umur berapa sekarang? 20. Loh, Esa mana? Jar? Ya, nabungnya. Esa umur berapa? 19. Kamu? 19. Si 20 ah. Dustin umur berapa? Kalau Chandra umur berapa Chandra? 20. Saya tadi sempat bayangin kalau Uzia jadi jemaat Gesia Mangga 2, terus dia hadir di mana? Ibadah dewasa muda, kemungkinan besar personil Thomas and Friends akan bertambah 1, yaitu Uzia yang masih umur 16 tahun. 16 tahun tuh masih unyu, masih muda. Firman Tuhan katakan kalau Daud pipinya merahan. Ya kira-kira si Uzia meskipun nggak
Gak dibicarakan di Alkitab kira-kira seperti itu. Beda tipis sama saya waktu umur 16 tahun. Pipi saya nggak kemerah-merah, kenapa? Karena saya hitam legam. Tapi gantengnya mirip. Ya nggak apa-apa lah, puji diri daripada nggak ada. Nah, tadi apa tadi? Nah, kita salah kok. Nah, kita lihat ayat kelima lagi. Rahasia keberhasilannya apa? Satu apa? Takut akan Tuhan. Kedua, pandai memilih penasehat, pembina ataupun sahabat. Ingat, pilihlah teman yang dapat membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan pilih teman, kalau kata Mazmur 1:1 apa? Yang berdiri di jalan orang berdosa, yang duduk dalam kumpulan. Tahu penjemur dalam bahasa Inggris apa? Gosip. Tukang gosip. Jangan digosok-gosok pakai isi. Gosip itu adalah salah satu trigger dari timbulnya pertengkaran. Makanya jangan gosip. Haruslah kata Paulus apa? Hendaklah kamu berkata-kata dengan perkataan yang membangun. Nah, kita lihat lagi rahasia-rahasia udah. Tapi lihat di ayat kelima, ada bom waktu yang akan membawa Uzia ke dalam kegagalan. Apa itu? Kita lihat. Siapa ya? Dustin lagi. Dustin, baca ayat kelima sekali lagi. Ia mencari Allah selama hidup. Stop. Ia mencari Allah selama hidup. Jadi waktu Zakaria yang meninggal, dia cari Tuhan nggak? Nanti di ayat ke-16 sampai terakhir, itulah kegagalannya. Pertanyaannya sekarang, nih maaf nih, ada si Cifidel, ada Pak. Saya mesti minta maaf dulu. Kalau ini kan masih ada Bapak rohani kita, masih ada Mama rohani kita. Kalau Om Fajar, Tanda Hani, dan Om Timothy sudah dipanggil pulang ke surga. Enggak, ini contoh. Ini dibilang apa tadi? Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Kalau Papa rohani kita, Mama rohani kita, Om Fajar, Tante Hani, Om Timothy sudah dipanggil pulang ke surga, kita masih bisa setia sama Tuhan. Uzia udah buktiin loh. Dia cuma cari Tuhan selama hidup Zakaria. Kenapa? Zakaria ngomelin mungkin. Uzia bangun, baca Alkitab, satu tuh. Woi, doa Selasa, doa. Woi, Mama Alkitab. Kalau dulu kan zaman Om Timothy Mama Alkitab. Woi, Mama Alkitab. Woi, ibadah, dewasa muda, Masih ada alarmnya. Kalau alarmnya sudah diangkat sama Tuhan ke surga, masihkah kita bisa setia dari hati kita? Uzia ini udah bukti. Ceritanya jadi teguran. Termasuk saya. Kalau papa rohani kita, mama rohani kita, aduh, saya mesti minta maaf lagi sama Pak Alvin, sama Cieni. Kalau Tante Febe, Om Sugi, itu kan mereka juga hitungan tua-tua gereja kita loh. Udah dipanggil pulang ke surga, kita masih bisa setia sama Tuhan. Ini Zakaria udah dipanggil pulang, akhirnya mulai condong. Kita lihat nanti ya. Tapi kita lihat hasil keberhasilan Tuhan membuat dia berhasil. Dari ayat ke-6 sampai ayat ke-15 ini saya singkatkan begini. Jadi di zaman Raja Uria, Yehuda mengalami surplus APBN. Dari APBN defisit, zaman Raja Uria karena dia disertai Tuhan, surplus. Tahu APBN ya? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang tadi defisit jadi surplus. Tuh, sampai dia bisa bangun kota-kota dengan senjata-senjata yang hebat di zaman itu. Siapa sini yang pernah lihat
film silat Tiongkok tuh ada, yang Kueceng atau Yoko ada tuh, yang Mongol nyerang terus ada umpan batu, tahu kan? Yang pengumpan batu tuh yang gini langsung, tahu? Hah? Bukan Sun Gokong, Kueceng, Yoko, Kyobuki. Nah, ini ternyata, aduh salah dah. Masa mereka kan nonton YouTube? Bukan dapatnya. Nah, itu ternyata di usia ada. Makanya belakangan ini saya suka nonton. Tuh, film Doraemon bisa nih Kokogun. Bukan. Yoko, Kueceng, Yoko, Kyobuki. Ini rahasia ya. Saya belakangan ini baru bisa tidur jam 2 pagi, bangun-bangun jam 6 pagi. Saya nggak bisa tidur, makanya saya nonton dulu Kueceng, Yoko, Kyobuki. Untuk siapin firman Tuhan ini, saya pengen tahu pengumpulan batu itu kayak apa. Nyata di Yoko, Kueceng, Kyobuki ada. Nah, seperti itu. Nah, kita coba buktikan ya. Nah, 2 Tawari 26 ayat 8. Saya minta Cindy tolong baca. 2 Tawari 26 ayat 8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasuk. Hah? Bukan Amon. Namanya Amon. Udah intermezzo. Udah ayo ulang. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasuk sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar. Bayangin loh, dia bayar upeti sama orang-orang Amon, tahu kan orang-orang Amon ya? Orang-orang Amon tetanggaan tuh Israel, sampai bayar upeti kepada Uzia. Jadi surplus. Tuh bayangin, Tuhan yang buat dia berhasil, Tuhan yang buat nama dia besar. Bahkan sampai apa? Mesir pun mengenal nama siapa? Uzia. Contohnya kalau sekarang luar negeri pada kagum dengan kebesaran Presiden Jokowi, kira-kira begitu kemasyurannya. Raja Uzia itu karena disertai oleh Tuhan, oleh Yehova atau oleh Yahweh. Kan kalau orang Israel katanya kan kalau nyebut nama Yahweh itu nggak boleh kenceng-kenceng, mesti berbisik. Disertai oleh Yahweh atau Yehova. Nah, kita lihat lagi. Mana nih? Tadi sampai mana ya? Oh, ayat 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai tombak, ketopong, batu zirah, busur, dan batu umban. Ini masuk batu umban tuh begituin tuh. Itu yang gede tuh, kalau di atas kayak gini doang nih. Tuh batu gede. Nyebrang tuh ke benteng yang laut. Itu batu umban maksudnya. Nah, kita lihat ayat ke mana tadi ya? Nah, 15b. Nama raja itu Uzia termasyhur sampai ke negeri-negeri jauh. Karena apa? Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, itulah keberhasilannya. Tetapi lompat satu ayat menjadi kegagalannya bagi Raja Uzia. Kita lihat ayat 16. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati alias somse alias sombong sekali. Bayangin loh. Udah kuat jadi sombong. Siapa sini yang tahu filsafatnya 3 tak? Harta, tahta, wanita. Itu bagi kami pria. Kalau bagi wanita, harta, tahta, pria. Coba balik aja. Bayangin, orang bisa jatuh karena gak apa-apa. Bayangin loh, yang kejadian kemarin, tahu? Yang berkasih udah
Tahu saya baca, saya bukan baca, saya lihat di snack video, ada videonya. Dia bilang apa? Teman-temannya bilang sejak dia menyandang bintang 1, dia menjadi sombong. Berubah kata teman-temannya. Bayangin loh. Dari dia dari Kapolsek ke Kapolres ya, terus naik ke Kapolres, terus naik lagi sampai di bintang 1 jadi berubah karena tahta. Akibat tahta, hartanya naik gak? Naik pangkat naik. Harta tahta wanita, harta tahta pria. Ini contohnya Uzia, udah ditolong Tuhan, dia lupa diri. Ini kegagalannya. Setelah Zakaria meninggal, dia berubah menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan mana tadi? Hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Apakah dia langsung berubah setia? Enggak. Iblis itu sudah hidup berapa juta tahun? Kita nggak tahu. Dia licik sekali. Dia, siapa ingat? Ada ayatnya apa? Raja Salomo ditodongkan oleh istri-istri sama gundiknya. Berapa jumlahnya istri sama gundiknya? Icien dengar 1.000 orang istri sama gundik. Dia nggak langsung jatuh Salomo, cuma dicondong. Condong kayak gini. Ini saya lurus nih. Ini karaci ini nih lurus. Tiba-tiba seiring berjalan waktu goyang 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, 6 derajat, 7. Tanpa disadari akhirnya dia menjadi bukan geser, ini 180 derajat. Kalau geser saya begini nih, geser. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan. Nah, kalau minggu itu mah condong seperti itu. Nggak langsung. Mungkin tahun pertama Zakaria masih inget lah ya, bangsa 80% lah masih ingat. Tahun kedua udah mulai ini, tahun ketiga udah mulai. Akhirnya dia berubah setia karena condong. Tahu menara Pisa di Italia? Bukan Pizza Hut ya, Pisa yang miring. Itu namanya condong. Kalau belum tahu condong itu miring. Seringkali kita nggak sadar loh. Seringkali kita nggak sadar kita udah condong loh. Seringkali badan kita masih di gereja, hati kita udah condong. Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa tahu? Kita pun kadang-kadang nggak sadar. Tuhan yang tahu. Kadang-kadang Tuhan tegur kita melalui teman kita, pemimpin kayak Ko Adi, si Ki Suryani, atau mungkin Ko Pendi, bisa Ko Antisen, Ki Fidel. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai juga anak kecil untuk peringatin kita. Tapi kalau kita nggak sadar juga, bahaya. Kalau anak STT yang cewek, yang wanita kemarin udah denger kan tentang Nabal. Kalau sampai orang itu nggak bisa dinasihati lagi baik oleh orang tua kita, oleh pasangan kita, bahkan suara surga pun, suara Tuhan pun udah nggak bisa nasihat kita lagi. Apa yang terjadi? Nabal dipukul oleh Tuhan, jantungnya membatu. Tahu jantung membatu artinya apa? Artinya Nabal kena stroke. Dan 10 hari setelah dia stroke, langsung Nabal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alias kuosen lah. Kalau mama saya bilang kuosen, meninggal. Kita lihat nih, Uzia juga kurang lebih mirip, cuman caranya beda. Nah, kita lihat dia ngapain ini tadi? Ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi ayat 17, tetapi Imam Azaria, makanya Uzia kenapa ganti nama Uzia? Azaria ganti nama jadi Uzia karena nanti ada imam namanya Azaria juga mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas,
Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan pada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Bayangin loh, Imam Azaria terus. Siapa sini yang masih ingat khotbahnya Kodek mengenai integritas? Integritas apa? Ada yang masih ingat? Integritas adalah apa? Kalau bagi saya integritas itu adalah kesamaan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Takwa bagi. Oh kelakuan, saya dengar takwa. Emangnya kita lagi PPKM apa ya? Kalau bagi saya integritas itu adalah pikiran, perkataan, tindakan harus podo-podo ada sama. Kalau pikiran sama perkataan berbeda berarti ya bukan integritas, nggak memenuhi syarat integritas. Nah, Imam Azaria ini tetap teguh. Tahu bahayanya apa? Yang ditegur siapa? Yang ditegur bukan Koantisan, yang ditegur bukannya Cividel, ini yang ditegur raja. Kalau dalam bahasa modern yang ditegur presiden. Siapa sih yang berani negur presiden? Aduh, lagi. Waduh, kayak kepahitan kayaknya. Nggak canda. Bayangin loh, Imam Azaria meresikokan dirinya sendiri untuk tunjuk tuh mukanya raja. Bayangin loh, muka raja ditunjuk. Raja, kau telah berubah setia, keluar dari tempat ini. Kira-kira kalau orang bertinggi hati ditegur, dia marah apa marah? Marah loh. Uzia tuh merasa dirinya sudah hebat. Siapa sini yang tahu lagunya Sherina? Dia pikir dia yang paling kuat, merasa paling apa tuh? Mungkin ini pernah nggak Ceni? Petualangan Sherina, kita sezaman dong sama Ceni, kayaknya satu zaman. Satu zaman ya? Oh bukan ya? Saroni itu ya yang maju untuk cantik ya, Shanti. Bukan itu. Tuh, kalau mau lihat di YouTube. Dia pikir dia yang paling, dia kalau udah mata gelap, udah merasa diri paling hebat, gak bakal mau diingetin. Saya pernah ngalamin itu, makanya saya bisa ngomong. Gak ada yang bisa nasihatin. Tapi ingat, bahaya loh. Ini yang dihadapin ini ukupan. Ukupan itu yang boleh bakar cuman imam-imam dari keturunan Harun. Baca di Imamat ada. Itu peraturan dari Musa. Peraturan Musa yang bersumbernya langsung dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Makin seru nih. Nah, ayat ke-19 saya minta Perlin tolong baca. Perlin tolong baca 2 Tawari 26 ayat 19. Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada darinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Raja Uzia kena apa? Kena penyakit apa? Kusta. Siapa di sini yang tahu? Orang pertama yang kena kusta setelah Israel keluar dari Mesir, siapa? Miriam. Betul. Kenapa Miriam sampai kena kusta? Dia bilang apa? Emangnya cuma Musa doang yang bisa dipakai Tuhan? Gua juga bisa. Dia jadi mentang-mentang Miriam itu adalah tacie, taci, incik gede. Yang dipakai adalah adiknya yang pakai Tuhan. Cicinya jadi cembokur, jealous, iri hati. Tuhan datangin kusta, jebret.
bukanlah penyakit biasa yang saya sembuhkan. Kusta itu adalah penyakit kutukan. Kalau sekarang rumah sakit kusta ada di Sita Nala di Tangerang. Kali-kali main-main nggak? Jalan-jalan ke rumah sakit Sita Nala. Kusta udah bisa sembuh kan, kok pada takut? Biar COVID berani. Nah, lihat dalam bahasa Inggris, saya jadi ingat. Saya kalau baca ini jadi ingat perkataan mama saya. Dulu mama saya pernah bilang begini, tuh orang kena lepra. Saya kan masih kecil bingung ya, lepra apaan ya? Cuman kan namanya anak kecil ya udah dah, nggak berani nanya, ini diem. Ternyata sedikit demi sedikit berjalannya waktu, saya baru tahu kalau lepra itu ternyata kusta. Dalam bahasa Inggrisnya disebut leprosi. Kusta itu dalam bahasa Inggris leprosi. Saya baru ingat, oh nyata emak gua dulu bilang itu orang kena kusta. Saya sampai gitu, oh kusta. Kalau orang dulu bilangnya, tuh tanya tuh, Tante Hani, Om Fajar tuh pasti taunya lepra kalau dulu. Lepra. Tanya tuh, Tante Sambina nih, mamanya si ini pasti juga tahu. Nah, jadi Uzia kenapa? Kusta. Peraturannya apa kalau orang kena kusta? Harus diasingkan. Bayangin loh, ada lagunya apa? Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kalau Tuhan mau meninggikan, dia tinggal begini doang. Tuhan mau merendahkan, tinggal jentik jari, bukan hanya balik tangan doang. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menjatuhkan kita. Terlalu gampang juga untuk Tuhan meninggikan. Kuncinya adalah melekat pada Tuhan, kalau kata Civida waktu khotbahnya beberapa bulan lalu. Kalau saya bilang kuncinya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan. Lihat Uzia yang tadinya udah keren, udah termasyur, sampai kemana? Ke Mesir dengan negara lain. Ya, karena tinggi hati jadi sombong, akhirnya direndahkan. Bayangin loh, direndahkan. Dan info tambahan, catat lagi. Uzia kena kusta pada sekitar tahun 751 sebelum Masehi atau tahun 750 sebelum Masehi. Jadi ini sejarahnya ada. Jadi yang dibilang kena kusta itu pada tahun 751 sebelum Masehi atau 750 sebelum Masehi. Nah, sampai meninggalnya dia kena kusta loh. Berapa tahun? Thomas itu 752 dikurang 739 berapa? 751 kurang 739 berapa? 12. Kalau 750 kurang 739? Kira-kira 11 sampai 12 tahun loh kena kusta. Beruntung gak beruntung? Beruntung karena masih ditegur oleh Tuhan. Pernah gak dengar cerita yang perempuan cantik berapa bulan lalu ya? Dia kesandung apa bagaimana gitu, akhirnya kelindes busway, mati langsung, meninggal. Bayangin loh, kalau sampai itu terjadi dengan kita udah siap loh. Ini masih untung loh. Kalau orang Indonesia kan, apalagi orang wong Jawa kan bilangnya, untung gua kagak mati. Aduh untung, masih bilangnya untung. Kakinya kejepit, aduh untung tangan gua masih ada. Ingat loh, ini 11 tahun, 12 tahun dia kena kusta. Saya nggak tahu akhir hidupnya dia bertobat apa enggak, I don't know. Tapi kita harus yakin satu hal ini, kalau dalam masa dia kena kusta dia masih berseru, Tuhan ampuni saya. Mati masuk surga. Masuk surga bilang amin. Itu kata Wali Ben tuh, masuk surga ya bilang amin. Tapi lihat Uzia masih dikasih apa? Kasih karunia. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa aku kasih aku tegar. Kalau ditegur masih enak. Ini udah dihajar. Kalau ditempelin kepalanya kayak kartu tuh, putar balik tuh, dihajar. Bayangin loh, Uzia masih dapat kasih karunia.
Bagaimana dengan kita? Jangan sampai ya, jangan sampai kalian kena kusta dulu, jangan sampai kalian kena sakit dulu, jangan sampai kalian tegur Tuhan dulu, kalian mohon ampun. Firman Tuhan berkata apa? Betapa ngerinya kalau kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Contohnya kemarin tuh, yang saya khotbah mengenai Nabal, langsung kena stroke, lari langsung, kuosen, mati, meninggal. Mau seperti itu? Saya nggak berharap kejadian Nabal kejadian 4 ini. Cukup Nabal saja, cukup Uzia saja yang mengalami. Teguran bagi kita. Ketika nanti papa mama rohani kita meninggal, apa kita masih setia kepada Tuhan? Apa kita udah mulai condong 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat? Sadar-sadarnya udah 180 derajat. Iya, kalau masih dikasih waktu untuk minta ampun. Kalau enggak, where will you go? Hanya ada 2 tempat, lebar dan sempit. Yang lebar, api neraka. Yang sempit adalah jalan surga. Itu kata lagu sekolah minggu. Bayangin loh. Dan saya udah nggak sempat lagi untuk berbicara mengenai gempa yang terjadi. Tapi bolehlah kita buka dari Zakaria 14 ayat 5. Saya minta nanti Revi tolong baca Zakaria 14 ayat 5. Ternyata sama Uzia ini ada teguran juga sebenarnya. Lewat ini Zakaria 14 ayat 5. Baca ya. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ini ayat memang mengenai kedatangan Tuhan. Tetapi katanya apa? Seperti gempa terjadi pada zaman Uzia. Benar apa tidak? Ternyata menurut sejarah pada tahun 760 sebelum Masehi terjadi gempa dengan skala Richter 7,8 sampai 8,2. Dan itu sampai 6 kota geser. 7 kota geser. Sampai ingat 2004 tsunami di mana? Aceh dan Nias. Skala Richter berapa? Ada yang tahu skala Richter berapa? 9, bukan 9,3. Saya waktu kapan saya bilang 9,3, ternyata saya baca lagi 9. Gede apa gede? 2004. Tuh tsunami 9. Ini 7,8 ke 8,2 aja. 7 kota sampai geser. Di arkeologinya itu sampai geser. Bayangin loh. Tuhan udah ingetin. Kadang-kadang Tuhan bisa tegur lewat kejadian alam. Ada yang ingat 2004 ada kesaksian, bukan saksian sebenarnya sih. Ada yang ngelihat Tuhan Yesus waktu itu turun ke napakin kaki di laut itu dekat Aceh, dan akhirnya tsunami. Tuhan kalau mau tegur bisa berbagai cara, bisa dengan kejadian alam. Tahun 760 sebenarnya udah diperingatin, nggak mau lah. Akhirnya ya ini Tuhan harus datangkan penyakit. Buset. Dan kalau mau tahu dia ke surga apa ke neraka, saya nggak bisa jawab karena nggak ada di Alkitab. Tapi sebagai ayat terakhir, kita buka dari Matius 1 ayat berapa ya? Ayat 8. Sebagai ayat paling terakhir, saya minta Carmila, tolong baca. Ya, Mila, ngerti 1 ayat 8 sebagai ayat yang terakhir. 1 ayat 8. Asa memperanakan Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Siapa tadi yang disebut terakhir? Uzia masuk ke dalam daftar nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Bayangin loh, saya sampai pas baca itu kaget saya. Uzia. Saya baca lagi, saya teropong lagi, pakai kaca pembesar.
Ternyata benar. Uzia, kali saya salah baca gitu, mata saya udah plus nih sebenarnya. Ternyata masuk loh. Bayangin Uzia udah berbuat salah, Tuhan masih catat tuh. Jadi tandanya apa? Mau sekelam apapun hidupmu, mungkin engkau pernah jatuh ke lembah yang curam. Mungkin engkau berpikir engkau hanya butiran debu. Tetapi kalau engkau bertobat, yang namanya butiran debu itu bisa menjadi sesuatu yang berarti. From zero to hero. Bayangin loh, Uzia jatuhnya parah loh, udah kena kusta. Kena kusta disingkirin sampai dia wafat. Zaman itu kerajaan seumur hidup diasingkan dari 750 sampai 739 sebelum Masehi. Dan untuk kekosongan kerajaan itu dipilihlah anaknya namanya Yotam. Jadi ingat, mungkin kalian berada di titik terendah, mungkin kalian sedang jatuh. Firman Tuhan katakan, orang benar jatuh 7 kali itu juga dia akan bangkit. Uzia contohnya, dia masuk loh. Kalau saya, keyakinan saya, ini jangan jadi doktrin ya, jangan jadi doktrin. Kalau saya ngeliat ini feeling saya. Pas saya baca ini feeling saya. Uzia right now is in heaven. Kalau kita lihat catatan ini, saya secara pribadi ya, tapi bukan jadi pengajaran loh ya. Hati nurani saya berkata dia ada di surga sekarang. Bisa jadi dia minta ampun, meskipun gak dicatat. Bisa jadi Tuhan ampuni aku Tuhan. Mungkin kustanya nggak sembuh, tetapi hatinya dipulihkan. Penyakit boleh tidak sembuh, tapi ketika hatimu dipulihkan, dia mati masuk surga. Konsekuensi harus jalani, tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Dan sebagai yang paling terakhir, kebetulan yang online di sini juga ada yang dari luar negeri. I want to encourage all of ourselves. Saya ingin menguatkan kita semua. In the next days, dalam hari-hari yang mendatang, God will take us. Tuhan akan membawa kita from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan, and from grace to grace, dari kasih karunia pada kasih karunia. Prepare yourself. Persiapkan dirimu, and keep yourself dwelling in that sanctuary. Dan tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita tutup catatan kita, tutup Alkitab kita. Musik tolong bangkit lagi. Pegang alat musik. Haleluya. Apa yang saya katakan tadi, saya dapat beberapa hari yang lalu. Waktu itu saya, ya silakan bangkit diri. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Saya dapat semacam di hati saya semacam kata-kata itu. Memang zaman semakin susah. Memang hari-hari yang semakin jahat. Tapi firman Tuhan juga katakan, kita akan kembali melihat perbedaan antara orang yang beribadah pada Tuhan dan orang yang fasik. Siapkan diri kita. Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan bawa kita. Badai boleh bergemuruh, jangan rusakkan minyak dan anggur. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Melekatlah kepada Tuhan. Minyak dan anggur itu lambang kita yang melekat pada Tuhan. Haleluya. You are the Lamb
Lamb of God. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami Tuhan. Dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. From glory to glory, from grace to grace. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Jesus. You are the God here. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. And I will be done with the process. As it is in heaven. Hallelujah. Biarlah pekerjaan kami sebagaimana terjadi di surga. Oh, haleluya. Once again, puji together, haleluya. Biarlah tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Biar tempat ini penuh pujian, pengagungan. Haleluya. Roh Kudus, jangan biarkan hati kami condong satu derajat sekalipun Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat muda-mudi yang hadir tempat ini maupun yang saat ini sedang online di berbagai negara. Kami berdoa biarlah kami tidak biarlah Roh Kudus Engkau peringatkan kami, tegur kami kalau kami mulai tinggi hati. Roh Kudus Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang akan memimpin kami dalam kebenaran. Kami seringkali gak sadar kalau kami telah berpaling, bahkan satu derajat sekalipun Kau tegur kami Roh Kudus. Jiwa kami terbuka untuk Roh Kudus hadir. Kami gak mau seperti Raja Uzia yang akhirnya tinggi hati hanya karena tahta dan harta. Kami mau menjadi Uzia yang berhasil karena hatinya melekat padamu dan karena Uzia tepat dalam memilih pemimpin. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Senantiasa menjadi terutama sampai nafas kami terpisah dari raga kami. Selama nafas kami masih dikandung badan, biarlah kami tetap mau menjadikan Yesus Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Biarlah detak jantung kami senada dengan surga Tuhan. Biarlah denyut nadi kami senada dengan surga Tuhan. Biarlah detak nadi kami senada dengan detak nadimu Tuhan. Denyut jantung kami biarlah senada dengan denyut jantungmu Tuhan. Haleluya. Beri kami hatimu Tuhan untuk senantiasa melakukan pekerjaanmu Tuhan.
melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Let Thy will be done within ourselves. Biarlah kehendak-Mu saja terjadi dalam hidup kami, as it is happen in heaven. Sebagaimana itu terjadi di sorga. Haleluya. Berikan kami makanan yang secukupnya. Berikan kami berkat-berkat yang secukupnya. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Dan kami saat ini sudah belajar mengenai Uzia. Hamba-Mu bukan seorang fasih lidah, tapi Roh Kudus Engkau sanggup menjawab setiap kebutuhan umat-Mu, baik yang ada Pak ini maupun yang sedang nonton secara online di tempat, di negara-negara lain Tuhan. Biarlah firman-Mu berbuah dalam hidup kami, bahkan hidup di dalam kehidupan kami. Biar kami menghidupi firman-Mu, biarlah kami menghidupi kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dari Sabtu kembali lagi menjadi Sabtu setiap hari, terus menerus tanpa henti, selama nafas masih di kandung badan. Yesus Kristus biarlah menjadi terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, masih Roh Kudus. 30, 60, 100 kali ganda biarlah firman-Mu berbuah-buah selalu dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan ini, katakan amin. Haleluya. Saya serahkan pada Koko Adi yang akan meneruskan. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta kita, Ko Rudi Komeng. Biarlah apapun yang telah disampaikan itu juga menjadi berkat bagi kita semua, amin. Kita boleh tetap setia, bukan hanya bergantung pada siapa gembalanya, kepada siapa pemimpinnya, kita hanya setia. Tapi sampai Tuhan Yesus datang, sampai akhir nafas hidup kita mau tetap setia, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhannya Ko Rudi. Biarlah apapun yang telah ditaburkan, saya yakinkan, kita imani bahwa semuanya itu nggak akan sia-sia. Nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi masuk kuping kiri, dicerna dalam pikiran kita, lalu kita terima dalam hati kita masing-masing, amin. Kita mau berikan persembahan kita yang kedua, berikan yang terbaik. Saya undang untuk saudara yang bertugas. Sebelum kita mau satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan telah kami terima, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Boleh kami resapi, boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bahwa kami harus setia, bukan bergantung pada siapapun pemimpin kami, siapapun gembala kami, tapi kami mau tetap setia sampai Engkau datang kedua kali, sampai akhir nafas hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia, apapun yang terjadi kami mau tetap hanya memandang kepada-Mu saja Bapa. Dan ajarilah kami selalu Tuhan, untuk kami boleh selalu hidup bergantung dan hanya berharap kepada-Mu saja Bapa. Tiba saatnya juga Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi, baik kami memberi dalam kelimpahan maupun kami memberi dalam keterbatasan kami Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Percaya
Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya juga teman-teman, kita mau tutup ibadah kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat penjemahan kita yang terakhir. Kita nyatakan, ku tetap setia seperti wanita mengurapimu Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik hati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik hati. Sungguh benar Bapa, sungguh benar Tuhan Yesus, sungguh benar Allah Kudus. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia sampai kami menerima mengkotak hidup akan Kau beri kepada kami Tuhan. Sekalipun Bapa, begitu banyak permasalahan, begitu banyak problem, begitu banyak cobaan yang Kau izinkan untuk kami boleh hadapi Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kami akan hadapi, kami akan lewati itu semua Tuhan, hanya dalam bersama-Mu saja Bapa. Kami pegang janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu dan ya, amin. Kau akan selalu memegang kehidupan kami. Engkau akan membuat kami naik, semakin naik bukan menjadi turun. Kau akan menjadikan kami kepala bukan ekor Bapa. Dan ajarilah kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa menaruh kehidupan kami, masa muda kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa.
Kami percayakan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun dunia akan semakin sulit, tapi kami percaya, kami imani Tuhan, kami bisa lewati itu semua hanya dengan bersama-Mu saja Bapa. Kamu memberkati kami Tuhan, baik kami yang bersekolah, berkuliah, bekerja, berusaha, berumah tangga Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Dan Kau juga memberkati Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apapun yang dia lakukan Tuhan, Kau boleh jadikan berhasil. Yes. Kau mau jadikan dia saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun dia berada Bapa. Jadikan kami juga selalu Tuhan saluran berkat-Mu Tuhan, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada Bapa. Kau mau jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Kami sebentar kami ingin pulang Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, biar kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.